Bab 3031. Ditambah dengan gesekan dengan Yang Kai barusan, kebencian baru dan kebencian lama melonjak, wajah Yuan Wu tiba-tiba tenggelam, dan dia menunjuk Yang Kai dan berkata, "Kamu pergi ambil Ice Soul Snow Jade untukku. Jika tidak cukup 500 pound setiap hari, raja ini akan membuatmu terlihat baik." Wos, semua orang memandang Yang Kai, penuh simpati. Sebelumnya, gesekan kecil antara Yang Kai dan Yuan Wu tidak menarik banyak perhatian. Mereka hanya tahu bahwa pemuda ini bersama dengan keturunan naga yang telah mengalahkan Yuan Wu. Sekarang Yuan Wu memanggil namanya terlebih dahulu. Dia pasti terpengaruh setelah berada di kolam yang sama. Ini tentu saja merupakan bencana yang tidak bersalah. Jika itu tugas lain, itu tidak masalah. Kuncinya adalah menambang Ice Soul Snow Jade jelas merupakan hal yang berbahaya. Tempat kelahiran Ice Soul Snow Jade sangat dingin. Bahkan jika Kaisar Realem tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama, tidak ada buah yang baik untuk dimakan. Mungkin itu akan menjadi radang dingin atau bahkan kematian, dan Ice Soul Snow Jade sangat keras. Menambang 500 pound sehari, ini hanyalah tugas yang mustahil. Yuan Wu jelas mencari masalah dengan sengaja. Semua orang tahu hatinya, Yuan Wu tidak menyembunyikannya, mencibir dalam hatinya, "Bukankah kamu sombong? Jika kamu tidak berani menempatkan raja ini di mata kamu, dan berani memusuhi raja ini, inilah akhirnya." Dia juga memikirkan Lu Sanyang dan putrinya, dan merasa bahwa selama Yang Kai pergi, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Memikirkannya seperti ini bukan pekerjaan yang buruk. Setidaknya dia bisa memesan 500 orang yang hadir. Bagaimanapun, dalam sebulan dari hari ini, dia adalah raja di sini, semua orang harus mendengarkan kata-katanya. Adapun apakah dia dapat menambang 500 pon Ice Soul Snow Jade dalam satu hari, bukan itu yang perlu dipertimbangkan Yuan Wu. Adalah baik untuk dapat menambang kembali. Jika tidak, dia juga punya alasan untuk membersihkan Yang Kai dan memberitahu dia konsekuensi dari menyinggung perasaannya. Yuan Wu merasa bahwa Yang Kai tidak dapat menyelesaikan tugas ini, dan dia diam-diam menghitung bagaimana menyiksa dan mempermalukannya untuk melampiaskan kebenciannya. Yang lain jelas juga melihat rencana Yuan Wu, dan mereka tidak bisa tidak merasakan perubahan mendadak dalam ekspresi mereka. Kejutan dari pekerjaan yang diberikan oleh klan naga dan kesulitan membangun istana terlintas di benak mereka, sekarang ketika mereka mendengar tentang tugas yang diberikan Yuan Wu kepada Yang Kai. Semua orang tiba-tiba terbangun. Menambang batu giok salju jiwa es tidak begitu mudah dilakukan. Tidak ada yang mau melakukannya, dan itu akan merenggut nyawa mereka jika tidak hati-hati. Sekarang Yuan Wu memegang kendali. Jika mereka ingin menghindari tugas berbahaya seperti itu, mereka harus memiliki hubungan yang baik dengan Yuan Wu. Penambangan Ice Soul Snow Jade tentunya tidak bisa dilakukan oleh satu orang, minimal 20 atau 30 orang harus melewatinya. Pada titik ini, seseorang segera berkata, "Saudara Yuan, teknik budidaya Zhou hanya cocok untuk menambang emas hijau dan tembaga merah itu. Saya pikir itu akan diserahkan kepada saya." Itu juga pertambangan. Kesulitan dan bahaya yang dihadapi dengan menambang emas hijau dan tembaga merah dan menambang giok salju jiwa es tidak pada tingkat yang sama. Orang itu secara alami bergegas untuk mengambil pekerjaan itu. "Ya, saya juga berpikir saya cocok untuk menambang emas hijau dan tembaga merah." "Hehe, Liu berpikir menambang pasir meteorit surgawi lebih cocok untukku, saudara Yuan." Lebih dari selusin Kaisar Realem mengelilinginya, dan satu persatu mengambil inisiatif untuk mengambil alih pekerjaan penambangan, dan itu sangat hidup. Sentuhan kebanggaan muncul di wajah Yuan Wu, dan dia merasa semakin tahu. Setelah melakukan pekerjaan dengan baik, keluhan sebelumnya sudah lama hilang. Meskipun dia dulu sombong dan mendominasi di Half Dragon City, dia belum pernah mengalami pemandangan yang begitu kuat, kali ini dia akhirnya kecanduan. Dan tiba-tiba merasa bahwa perjalanan ini berharga. Namun, dia mengabaikan permintaan orang-orang itu. Mereka yang berkuasa harus memiliki otoritas dari mereka yang berkuasa. Jika dia setuju dengan siapapun yang menyarankan diri mereka sendiri, bagaimana dia bisa menunjukkan kebijaksanaannya? Mereka dapat membuat saran, tetapi keputusan akhir harus berada di tangannya sendiri. Siapa yang menambang giok salju jiwa es, siapa yang menambang emas hijau dan tembaga merah, dan siapa yang menambang pasir meteorit surgawi semuanya harus ditugaskan olehnya. Dia hanya memandang Yang Kai dengan dingin, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia bersenandung, "Nak, bagaimana denganmu, apakah kamu tuli?" Yang Kai meliriknya, lalu menarik pandangannya, melihat ke kedalaman laut. "Ke arah mana, Zhu Qing?"
Dalam perjalanan ke sini, saya melihat beberapa pulau roh, dan Lu Sanyang juga mengatakan bahwa klan naga hidup tersebar, dan Zuking juga harus tinggal di pulau roh di laut yang luas ini. Tetapi kuncinya adalah dia tidak tahu di pulau roh mana Zuking tinggal, jadi dia harus menanyakannya terlebih dahulu. Lancang, Yuan Wu sangat marah ketika dia melihat bahwa dia tidak menunjukkan wajah padanya. Keturunan naga itu tidak memberi saya wajah, tidak apa-apa, tingkat kultivasinya lebih kuat dari saya, dan tingkat garis keturunan naganya lebih tinggi dari saya memang bukan lawan. Tapi apa kamu, ras manusia di alam kaisar urutan pertama tidak memberiku wajah? Ini hampir tidak tahu. Yuan Wu berada di saat pemandangan tak terbatas, bagaimana Yang Kai bisa merusak prestisnya? Berteriak di mulutnya, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Yang Kai dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan Cian besar muncul di langit, dan dia menamparnya ke bawah. Yuan Wu tidak menggunakan kekuatan penuhnya di telapak tangan ini, lagi pula, dia juga tidak ingin membunuh Yang Kai. Belum lagi tugas yang berat, pengurangan satu orang akan membuat waktu 1 bulan lebih melelahkan. Terlebih lagi, dia tidak ingin mempermudah Yang Kai. Dia telah mentransfer kebencian Li Jiao untuk mempermalukannya kepada Yang Kai. Bagaimana dia bisa menyerah jika dia tidak mempermalukannya? Dia tidak bisa mengalahkan Li Jiao, baik tingkat kultivasi maupun garis keturunan naganya tidak bisa menandinginya, jadi tentu saja dia hanya bisa mundur ke posisi kedua. Apakah kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan keturunan naga itu? Tidakkah kamu ingin melindungi bunga ibu dan anak? Saya harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Oleh karena itu, Yuan Wu hanya menggunakan setengah dari kekuatannya dalam serangan ini. Tapi itu sudah cukup. Dia adalah keturunan naga, dan tingkat kultivasinya juga merupakan alam kaisar urutan kedua. Lawannya hanyalah ras manusia dari Emperor Realm urutan pertama. Bahkan setengah dari kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Jika telapak tangan ini diterapkan, anak di sisi yang berlawanan pasti patah tulangnya. Hati-hati, seru Lu Sanyang, wajahnya yang cantik memucat, kondisinya agak sedikit salah sejak dia datang ke pulau ini, ekspresinya gugup, wajahnya pucat. Dan dia tidak memperhatikan konflik antara Yang Kai dan Yuan Wu sampai Yuan Wu tiba-tiba memanggil. Lu Sanyang bergerak saat dia berbicara, dan Kaisar Yuan membengkak, tampaknya berusaha memblokir pukulan untuk Yang Kai. Tentu saja dia bukan lawan Yuan Wu, tetapi jika dia bergabung dengan Yang Kai, dia mungkin tidak dapat menghadapi Yuan Wu, tetapi setidaknya dia dapat mencegat telapak tangan ini. Dalam masalah besar, dia akan mengambil inisiatif untuk menemani Yuan Wu, dan hal-hal besar akan berubah menjadi hal-hal kecil. Dia naif dan sederhana, tetapi tiba-tiba Yang Kai tiba-tiba menariknya. Dia bahkan tidak merasakan betapa sulitnya menarik Yang Kai. Tiba-tiba Kaisar Yuannya ditekan, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Mata indah Lu Sanyang melebar dalam sekejap, tetapi dia tidak bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi. Orang-orang kuat yang berkumpul di sekitar perlahan menggelengkan kepala, diam-diam merasa bahwa Yang Kai dalam masalah besar. Orang ini juga tidak beruntung, hanya karena dia bersama keturunan naga dan menyinggung Yuan Wu, sisa hari itu akan sedih. Mereka bukan kerabat Yang Kai, dan mereka bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Meskipun beberapa orang bersimpati dengan Yang Kai, mereka secara alami tidak akan membantunya saat ini. Semua orang dapat melihat bahwa Yuan Wu adalah orang yang perlu disenangkan. Untuk menyinggung Yuan Wu karena orang asing, siapa yang akan melakukan itu? Semua orang hampir bisa mengharapkan penampilan Yang Kai dan yang lainnya yang menyedihkan, dan mereka menjadi lebih bertekad dalam hati mereka bahwa mereka tidak boleh menyinggung Yuan Wu. Jika tidak, mereka mungkin tidak memiliki hidup untuk kembali setelah sebulan. Di antara cahaya listrik dan batu api, cetakan telapak tangan Cian besar telah jatuh di atas kepala Yang Kai. Yang Kai tidak bergerak sama sekali, dan ekspresi wajahnya tidak berubah, seolah-olah dia ketakutan dan tercengang. Tidak sampai cetakan telapak tangan jatuh, mereka melihatnya dengan lembut mengangkat tangannya, dan Kaisar Yuan melonjak di telapak tangannya, dan kekuatan hukum misterius melonjak. Dia mengangkat telapak tangannya sedikit dan menekannya pada cetakan telapak tangan Cian. Klik, sepertinya ada suara sesuatu yang retak. Cetakan telapak tangan Cian besar tiba-tiba terbelah, berubah menjadi sedikit fluoresensi dan menghilang. Yuan Wu tercengang, Lu Sanyang tercengang, semua orang tercengang. Tidak ada yang tahu persis bagaimana Yang Kai memecahkan pukulan ini. Dia sepertinya hanya mengangkat tangannya sedikit, dan pukulan Yuan Wu hancur berantakan.
Asli atau palsu? Apakah ini lelucon? Apakah Yuan Wu terlalu meremehkan musuh? Kebanyakan orang berpikir seperti ini. Bagaimanapun, kekuatan Yuan Wu ada di sana, dan tingkat kultivasi Yang Kai adalah tingkat kecil di belakangnya. Bahkan jika Yuan Wu tidak membuat tembakan kekuatan penuh, itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa ditentang oleh Yang Kai. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Yuan Wu meremehkan musuh, sehingga serangannya retak. Tetapi ada juga beberapa orang yang matanya sedikit menyusut dan memandang Yang Kai dengan takjub, dengan cahaya yang luar biasa berkedip di mata mereka. Mereka tidak peduli tentang Yang Kai sebelumnya, karena mereka tidak peduli, tetapi sekarang berbeda. Dan tangan lembut tadi sudah cukup untuk membuat Yang Kai ke bidang penglihatan beberapa pria kuat. Pemuda ini bukan kesemek yang lembut. Dia mampu mematahkan pukulan Kai Yuan Wu, bukan karena Yuan Wu meremehkan musuh. Di sisi lain, Yuan Wu membeku sesaat, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia awalnya ingin menunjukkan gengsinya, yang tahu bahwa dia tidak hanya tidak menunjukkan gengsi dengan gerakannya, tetapi dia merasa seperti dipukuli di wajahnya. Dan dia segera berteriak dengan marah, mencari kematian. Terbakar oleh amarah, beberapa sisik naga di bawah leher tiba-tiba menjadi gelap. Gengsi naga yang samar menyebar, dan aura Kaisar Realem urutan kedua mendesak ke puncak. Perlawanan Yang Kai tidak diragukan lagi membuatnya marah. Dia hanya berencana untuk membersihkan Yang Kai sedikit, biarkan dia mengenali situasinya, dan patuh di masa depan. Tetapi sekarang dia berencana untuk mencoba yang terbaik untuk memberinya pelajaran. Kalahkan dia setengah mati, diam-diam memutuskan dalam hatinya. Tetapi sebelum dia bisa bergerak lagi, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, dan sosok itu berdiri di depannya dengan tiba-tiba. Yuan Wu terkejut. Ketika dia menatap, dia terkejut menemukan bahwa Yang Kai, yang masih agak jauh darinya, entah bagaimana berlari ke arahnya, hanya 3 langkah darinya. Apa situasinya? Bab 3032. Yuan Wu tidak melihat dengan tepat bagaimana Yang Kai datang, kecepatannya terlalu cepat. Ahli yang telah memperhatikan Yang Kai juga mengecilkan pupil mereka, dan wajah mereka ngeri. Karena telapak tangan Yang Kai yang lembut barusan, perhatian mereka selalu tertuju pada Yang Kai, tentu saja mereka lebih baik daripada yang lain dan melihat dengan jelas. Meski begitu, mereka tidak dapat sepenuhnya memahami jejak Yang Kai, sepertinya hanya bayangan yang lewat, dan Yang Kai mengubah posisi. Yuan Wu juga memulihkan akal sehatnya saat ini, ekspresi permusuhan muncul di wajahnya, dia mengangkat tangannya untuk mengepalkan tangan, dan membanting lurus ke wajah Yang Kai. Yang hampir merupakan reaksi naluriah. Tetapi ketika tinjunya di udara, dia tiba-tiba berteriak, dan kulitnya tiba-tiba menjadi jelek. Karena pada saat itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa mata kiri pemuda di seberangnya telah berubah menjadi mata vertikal emas. Mata vertikal emas tidak memiliki emosi sama sekali, penuh keagungan dan dampak, seolah-olah dewa sedang melihat ke bawah dari atas. Saat mereka saling menatap, dia linglung, samar-samar melihat hanya sekuntum bunga teratai yang muncul di benaknya. Rasa sakit yang parah menyebar dari lautan kesadaran ke seluruh tubuh, membuatnya menjerit dan gemetar. Pukulan yang mengesankan ini tidak bisa lagi dihancurkan. Namun, dia juga orang yang kuat. Dia tiba-tiba menderita dari perubahan ini. Bahkan jika dia tahu bahwa dia telah dibayangi oleh Yang Kai, dia tidak akan menyerah. Pria muda di sisi yang berlawanan memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Hanya alam kaisar urutan pertama, tetapi kekuatan jiwa ilahi ini membuatnya ketakutan. Dan serangan teknik rahasia jiwa ilahi membuatnya merasa seperti laut kesadarannya robek. Begitu dia menggigit ujung lidahnya, rasa sakit datang, dan dia bangun sejenak, dan tinjunya terbanting, 2 cahaya guntur tiba-tiba muncul, berubah menjadi petir untuk menyerang Yang Kai. Keduanya dekat, dan Yuan Wu bahkan tidak menahan diri dalam pukulan ini. Kekuatannya sangat besar, dan cahaya guntur yang menyilaukan hampir menerangi separuh langit. Tapi pemandangan yang luar biasa muncul. Petir menyambar tubuh Yang Kai, tanpa membahayakannya. Sebaliknya, itu langsung menembus punggungnya dan mengenai ruang kosong. His, Yuan Wu menarik napas dalam-dalam, hampir tidak bisa mempercayai matanya. Bisakah serangan mendadak seperti itu dihindari pada jarak sedekat itu? Tidak, itu tidak dihindari. Sepertinya serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Tapi bagaimana ini mungkin? Petir menyambarnya, Yuan Wu bisa melihatnya dengan jelas. Tidak hanya Yuan Wu yang tidak mengerti pertanyaan ini, tetapi semua orang tidak memahaminya, dan mereka semua tercengang. Saat semua orang kehilangan akal sehat, Yang Kai tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih leher Yuan Wu.
Gerakannya tidak cepat, dan bagi orang luar tampaknya lambat seperti siput. Yuan Wu dapat dengan mudah menghindarinya, tetapi Yuan Wu tidak dapat menghindarinya, jadi dia tertangkap dengan cara ini. Mata Yuan Wu tiba-tiba meledak, dan dia hanya merasakan kekuatan besar datang dari lehernya, seolah-olah akan menghancurkan lehernya. Tak hanya itu, gengsi samar naga yang ia dorong pun benar-benar tertindas dalam sekejap, seolah bertemu musuh bebuyutan. Perubahan yang paling kentara adalah warna sisik naga di lehernya menjadi lebih terang lagi. Penindasan garis darah, hati Yuan Wu meledak. Pada siang hari, dia memiliki pengalaman serupa ketika dia ditekan oleh Li Jiao. Penindasan dari garis keturunan membuatnya hanya mampu menunjukkan 80% dari kekuatannya, jadi dia akan dikalahkan oleh Li Jiao tanpa kekuatan untuk melawan. Jika tidak, bahkan jika dia dikalahkan oleh Li Jiao dengan Kaisar Realem urutan kedua, dia setidaknya bisa melawan beberapa gerakan, bagaimana mungkin ada pertempuran sepihak. Tapi bagaimana situasi umat manusia ini? Yuan Wu tidak merasakan aura klan naga darinya. Dia bukan keturunan naga. Mengapa dia bisa menekan garis keturunannya? Apa yang membuatnya semakin ketakutan adalah bahwa penindasan ini bahkan lebih menakutkan daripada siang hari. Pada siang hari, keturunan naga hanyalah garis keturunan naga tingkat menengah urutan ketiga. Bahkan jika ditekan, itu tidak terlalu kuat, dan dia masih bisa mengerahkan 80% dari kekuatannya. Tapi sekarang pemuda itu mencubit lehernya seperti ini, kekuatannya ditekan lebih dari 50%. Kaisar Yuan mengalir melalui meridian dengan tidak jelas, tidak dapat mengerahkan kekuatannya sama sekali, dan dia tampaknya memiliki penyakit serius, dan tubuhnya lemas. Apa-apaan, tangan besar di lehernya menahannya dengan erat, Yuan Wu bahkan tidak bisa bernapas, dan langsung memerah di wajah dan lehernya. Para seniman bela diri di sekitar juga hampir menjatuhkan bola mata mereka. Apa artinya ini? Semua orang merasa sedikit tidak bisa dimengerti. Bukankah Yuan Wu adalah Kaisar Realem urutan kedua? Bukankah dia keturunan naga? Bagaimana dia bisa dengan mudah ditangkap oleh ras manusia di alam Kaisar urutan pertama? Apa-apaan ini? Bahkan jika kamu meremehkan musuh, itu tidak akan seperti ini. Dan melihat ekspresi ketakutan Yuan Wu, itu jelas bukan hanya alasan untuk meremehkan musuh. Dia tampaknya telah menendang pelat besi. Apakah pemuda ini begitu kuat? Banyak orang tidak mengerti. Itu adalah para ahli paling kuat yang saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Lu Sanyang tidak tahu situasinya. Melihat Yang Kai benar-benar berani melakukan sesuatu dengan Yuan Wu, dia bahkan mencubit leher Yuan Wu. Dia tiba-tiba berubah warna dan berkata, "Saudara yang tidak, biarkan dia pergi." Dia tidak memohon untuk Yuan Wu, tetapi merasa bahwa Yang Kai terlalu ceroboh. Sekarang Yuan Wu berkuasa, bagaimana dia bisa menyinggung perasaannya dengan baik? Menambang giok salju jiwa es tentu saja merupakan pekerjaan yang berbahaya, tetapi selama kamu berhati-hati, kamu tidak akan mati. Ini benar-benar pelanggaran terhadap Yuan Wu. Bagaimana dia bisa menghabiskan bulan ini? Bukannya dia tidak memiliki penglihatan, tetapi punggung Yang Kai menghadapnya, hanya menghalangi Yuan Wu lagi, dia benar-benar tidak bisa melihat banyak. Ketika dia mengatakan ini, banyak orang menatapnya dengan ekspresi aneh. Lu Sanyang terkejut, tidak tahu apa maksudnya. Apakah kamu ingin hidup atau mati? Yang Kai bertanya dengan acuh tak acuh saat dia melihat Yuan Wu. Meskipun Yuan Wu terkejut bahwa Yang Kai begitu kuat, dia tidak ingin kehilangan kekuatannya. Terlebih lagi, dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk membangun istana, jadi dia merasa Yang Kai tidak akan bisa membunuhnya. Dia kehilangan wajahnya, dan mendengar pertanyaan Yang Kai pada saat ini, Yuan Wu segera berkata dengan dingin, "Cepat dan lepaskan raja ini. Kalau tidak kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Yang Kai tiba-tiba tersenyum dan menatapnya dan berkata, "Sepertinya kamu ingin mati. Jika itu masalahnya, maka keinginanmu akan terpenuhi." Saat dia berbicara, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan kekuatan di tangannya tiba-tiba mendesak, membunuh niat yang mengepul seperti ombak. Dengan klik lembut, Yuan Wu hanya merasa tulang lehernya terjepit, dan dia terkejut. Dia tidak berharap Yang Kai benar-benar berani membunuhnya, dan itu tidak terlihat palsu. Apakah orang ini benar-benar akan membunuhnya? Dari mana orang ini melompat? Dia bahkan berani begitu lancang di Pulau Naga. Itu tidak masuk akal. Bukankah dia takut klan naga membuat masalah untuknya? Terlepas dari apakah klan naga akan menyusahkannya setelah ini, jika dia tidak berkompromi, dia tidak akan memiliki tempat pemakaman. Pada saat kritis hidup dan mati, Yuan Wu tidak berani ragu lagi, dan hampir tidak berkata, "Hidup, hidup."
Meminta belas kasihan, ada keributan di sekitar ratusan orang, semuanya tercengang. Tidak terpikirkan bahwa Kaisar Realem urutan kedua dijepit oleh Kaisar Realem urutan pertama tanpa perlawanan. Terlebih lagi, itu adalah keturunan naga melawan ras manusia. Saat ini Yuan Wu benar-benar meminta belas kasihan, yang membuat mereka agak tidak dapat diterima. Lagi pula, di kota setengah naga, identitas keturunan naga tidak sebanding dengan ras manusia dan ras monster. Terlepas dari tingkat kultivasi, status keturunan naga jauh lebih tinggi. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat keturunan naga membungkuk kepada umat manusia, dan itu juga merupakan keturunan naga tingkat tinggi urutan kedua di alam kaisar urutan kedua. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, semua orang akan berpikir bahwa itu adalah mimpi. Ada 500 orang yang hadir. Kecuali Yuan Wu yang merupakan keturunan naga, sisanya adalah ras manusia, ras monster, atau setengah monster. Melihat adegan ini, semua ekspresi mereka terkejut, dan merasa bahwa bau mulut selama bertahun-tahun akhirnya lega. Mereka benar-benar tidak ingin menyinggung keturunan naga. Beberapa orang telah menundukkan kepala mereka dan menyanjung Yuan Wu sebelumnya, tetapi itu tidak berarti mereka memiliki kesan yang baik tentang keturunan naga. Tidak dapat disangkal bahwa beberapa keturunan naga masih sangat masuk akal, tetapi lebih banyak keturunan naga yang secara sadar lebih unggul di kota setengah naga. Dan mereka lebih sok terhadap keturunan non-naga. Mereka tidak pernah menempatkan keturunan non-naga ini di mata mereka. Yuan Wu adalah contoh terbaik dari mereka. Melihat Yuan Wu menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan kali ini, mereka merasakan kemakmuran. Lebih baik seperti ini lebih awal. Yang Kai mengangkat tangannya yang lain dan dengan lembut menamparkan wajah Yuan Wu beberapa kali. Meski tidak sakit atau gatal, suara letupan itu membuat Yuan Wu ingin mencari lubang untuk dibor. Dia juga ingin menutupi wajahnya. Yang Kai melakukan ini sama saja dengan menamparkan wajahnya di depan umum. Bagaimana ini memungkinkan dia untuk mendapatkan pijakan di sini di masa depan? Dia sangat marah, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Jangan memprovokasi saya lagi, tidak akan ada waktu berikutnya. Yang Kai melambai pada Yuan Wu dengan ganas dan dia terbang keluar. Yuan Wu jatuh ke tanah karena malu, batu keras dengan tangan menutupi tenggorokannya, mendengarkan kesengsaraan yang luar biasa, seolah-olah dia akan memuntahkan organ-organ dalamnya. Tidak ada suara di sekitar, semua orang memandang Yang Kai dengan bodoh, begitu pula Lu Sanyang. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia masih tidak tahu apa yang terjadi? Adik laki-laki bernama Yang Kai ini benar-benar mempermalukan Yuan Wu. Dan apakah itu menghancurkan kekuatan? Dia tidak terkejut bahwa saudara Li dapat melakukan hal semacam ini, dia tahu akar dari Li Jiao. Tapi bagaimana dengan saudara yang ini? Di mana saudara Li bertemu monster ini? Ini luar biasa, bukan? Di bawah semua mata, Yang Kai berjalan ke samping dan datang ke laut, melihat ke kejauhan, alisnya berkerut. Dia tidak peduli dengan konflik kecil dengan Yuan Wu. Apa yang sekarang perlu dia pertimbangkan adalah bagaimana mencari tahu tentang Zhu Qing dan mengkonfirmasi lokasinya. Karena aksi Yang Kai, suasana di tempat kejadian menjadi sedikit canggung. Awalnya, Yuan Wu sombong dan memiliki kekuatan besar di tangannya. Semua orang harus melihat wajahnya dan bertindak, tetapi sekarang Yang Kai telah menamparkan wajahnya di depan umum, bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk menghasut orang lain? Hatinya penuh amarah, tetapi skillnya tidak sebaik lawan, jadi dia hanya bisa merobohkan giginya dan menelannya di perutnya. Tuan Yuan, apakah kamu baik-baik saja Tuan Yuan? Tetapi pada saat ini, seseorang datang untuk mencarinya. Semua orang melihatnya dan segera melihat seorang pria dengan mulut tajam seperti monyet berjalan ke sisi Yuan Wu dan dengan hati-hati membantunya berdiri. Yang Kai mengerutkan kening ketika dia mendengar suara itu, lalu melihat ke belakang dan menemukan bahwa pria itu sebenarnya adalah pria paruh baya yang telah menyelamatkannya sebelumnya. Bab 3033. Wajah Yuan Wu membiru, dan setelah didukung oleh pria paruh baya itu, dia batuk dengan keras, lalu dia berkata, "Tidak apa-apa." Melihat ke arah Yang Kai dengan getir, dia menyentuh tatapan Yang Kai dan dengan cepat menghindar. Setelah mengalami kejadian tadi, dia tidak berani menantang Yang Kai lagi, dia hanya bisa menekan kebencian ini di dalam hatinya, berharap untuk membayarnya di masa depan. Pria paruh baya itu menghela nafas lega, dan berkata dengan senyum tersanjung, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pembangunan istana di masa depan akan membutuhkan pemimpin utama. Jika sesuatu terjadi, apa bisa kita lakukan? Kami orang tidak punya tulang punggung."
Dia menamparkan kuda itu begitu keras sehingga banyak orang memandangnya ke samping, bertanya-tanya mengapa orang ini begitu tak tahu malu. Tapi dengan cara ini, wajah Yuan Wu terlihat cukup bagus, dan dia merasa wajahnya telah pulih sedikit. Pria paruh baya itu berkata lagi, "Tuan, jika benar-benar tidak ada yang bisa dipilih, maka serahkan padaku untuk menambang giok salju jiwa es. Bagaimana menurutmu?" Hah, Yuan Wu terkejut, berbalik untuk menatapnya, dan menatap pria ini dengan serius untuk pertama kalinya. Orang-orang lainnya juga tampak tercengang, dengan ekspresi aneh. Semua orang tahu persis betapa berbahayanya menambang batu giok salju jiwa es, jadi sekarang tidak ada yang mau mengambil inisiatif untuk mengambil pekerjaan ini. Dan satu demi satu menawarkan untuk mengambil tugas lain, hanya karena mereka takut Yuan Wu akan menetapkan ini kepada mereka. Pria paruh baya itu juga memiliki tingkat kultivasi Kaisar Realem urutan kedua, dan semua orang percaya bahwa dia juga mengetahui hal ini. Tapi untuk apa ini? Jelas berbahaya, tetapi masih aktif condong ke depan. Apakah otak orang ini sakit? Bahkan jika kamu menyanjung, kamu tidak akan bercanda tentang hidup kamu sendiri. Untuk sementara, semua orang memandang pria paruh baya itu seolah-olah melihat orang bodoh. Pria paruh baya itu tidak menyadarinya, dan dia tersenyum sedikit dan berkata, "Tentu saja, saya hanya mengatakan itu. Terserah kamu untuk memutuskan bagaimana membuat keputusan tertentu." Begitu pernyataan ini keluar, Yuan Wu memiliki kesan yang baik pada pria paruh baya itu. Yang Kai membuatnya kehilangan muka. Setelah dia memberikan tugas ini kepadanya, dia ditampar dan sangat dipermalukan. Ini juga merupakan pukulan besar baginya, sangat mungkin mempengaruhi posisinya di hati 500 orang ini. Kebetulan saat ini masih ada orang yang mendukungnya. Bagaimana mungkin Yuan Wu tidak bersyukur? Selain itu, pria ini berbicara dengan sangat sopan, memberi dirinya banyak wajah. Melihatnya dalam-dalam, Yuan Wu berkata, "Siapa namamu?" Dia tidak mengenali pihak lain dengan baik, dan tidak ingat bahwa ada orang seperti itu di Half Dragon City. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh di hatinya. Bagaimanapun, penampilan aneh seperti itu selalu dapat meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada orang-orang. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Wu Chen. Oke, kamu baik-baik saja." Yuan Wu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Wu Chen. Lapisan gula pada kue itu mudah, tetapi sulit untuk memberi arang di salju. Wu Chen ini tidak diragukan lagi memberinya arang di salju, bahkan jika keduanya belum pernah bertemu sebelumnya dan tidak akrab satu sama lain. Mulai saat ini, posisi Wu Chen di hati Yuan Wu jauh lebih tinggi daripada yang lain, dan dia mengangguk dan berkata, "Soal menambang batu giok salju jiwa es, raja ini akan mempercayakannya padamu. Aku akan memberimu 30 orang, apakah ini cukup tenaga?" Wu Chen terkejut, mengungkapkan ekspresi terkejut, dan segera sangat gembira, "Terima kasih, Tuan." Ketika yang lain mendengar ini, mereka memandang Wu Chen dengan iri, diam-diam menyesalinya. Jika mereka tahu ini sebelumnya, bagaimana mereka bisa berdiri dan menonton pertunjukan? Mereka akan bergegas untuk menyanjungnya, tetapi sekarang Wu Chen hanya mengatakan beberapa patah kata kepada Yuan Wu, dan dianggap sebagai pemimpin kecil di antara 500 orang. Dan Yuan Wu juga mempercayakan masalah penambangan giok salju jiwa es kepada dia, yang hanya kue yang jatuh dari langit. Yuan Wu menyipitkan matanya dan berkata, "Karena kamu bertanggung jawab atas masalah ini, kamu dapat memilih siapa yang dibutuhkan. Dan kamu dapat memberitahu saya setelah kamu memilih." Pada titik ini, tatapannya perlahan menyapu kerumunan, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jika ada yang berani menolak, beritahu raja ini. Dan kursi ini akan menjaganya." Iya, terima kasih atas cintamu." Alis Wu Chen menari, jelas sangat senang. Dengan Yuan Wu mendukungnya di belakang, dia secara alami bisa melepaskan kekhawatirannya. Lagi pula, tidak semua orang memiliki keberanian dan kekuatan Yang Kai dan berani menantang Yuan Wu seperti itu. Bahkan Kaisar Realem urutan ketiga di tempat kejadian tidak memiliki kepercayaan diri itu. Dengan presiden Wu Chen, tidak ada tahap kaisar lain yang masih duduk dan mengelilingi Yuan Wu satu demi satu. Mereka dapat melihat bahwa pembangunan istana terlalu rumit dan besar. Yuan Wu tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Jika dia ingin membangun istana dalam waktu 1 bulan, dia pasti akan menugaskan beberapa pemimpin kecil yang bertanggung jawab atas hal-hal lain. Secara alami saat ini mereka perlu berperilaku baik. Dalam sekejap mata, Yuan Wu sekali lagi merasakan rasa berkuasa. Penghinaan dan kebencian sebelumnya tersapu, dan dia melirik Yang Kai dengan dingin.
Ragu-ragu di dalam hatinya apakah akan memerintahkan orang-orang ini untuk menyingkirkan Yang Kai terlebih dahulu. Namun, pemikiran ini hanya muncul di benaknya, dan Yuan Wu menyerah. Bukannya dia takut pada Yang Kai, tetapi dia hanya merasa bahwa menyebutkannya saat ini sepertinya terlalu bersemangat untuk sukses dengan cepat. Biar kamu bangga sebentar, toh, masih ada 1 bulan untuk menemukan kesempatan. Mengapa aku harus takut tidak membunuhmu? Yuan Wu sedikit mencibir di dalam hatinya, tidak lagi memikirkan urusan Yang Kai, tetapi langsung mulai menetapkan tugas. Selama penyelidikan sebelumnya, dia sudah memiliki pemahaman tentang apa yang harus dilakukan di bulan depan. Untuk rencana saat ini, wajar untuk mengirim seseorang untuk menambang bahan yang dibutuhkan untuk membangun istana. Kalau tidak, akan terlambat setelah bahan di cincin habis. Lebih dari 200 orang dipilih satu demi satu, dibagi menjadi 7 atau 8 tim, dan 7 atau 8 tim diizinkan untuk menambang bahan yang berbeda. Namun, Yuan Wu tidak menunjuk orang lain yang bertanggung jawab selain Wu Chen. Dia berterima kasih kepada Wu Chen karena menyelamatkan wajahnya dan membalas dirinya sendiri. Yang lain tidak melakukan apa-apa sekarang. Ingin raja ini menghargaimu? Pertama, tunjukkan sikapmu. Setiap jenis bahan diproduksi di Pulau Istana Naga, tersebar di berbagai pulau roh. Yuan Wu telah memberikan misi mereka dan menunjukkan arah untuk mereka. 200 orang dengan enggan terbang di malam hari. Waktu hampir habis dan tidak ada waktu untuk istirahat, jadi meskipun setiap orang memiliki keluhan di hati mereka, mereka tidak ada hubungannya. Tiba-tiba, jumlah orang turun sebagian kecil. Pada periode waktu berikutnya, Yuan Wu mulai menetapkan tugas yang berbeda ke poin yang tersisa. Meskipun klan naga merencanakan sebuah situs di pulau ini, itu hanya peta kasar, dan semuanya tersisa untuk ditangani oleh 500 orang ini. Membangun istana bukanlah perkara sederhana. Ini melibatkan semua aspek. Untungnya, 300 orang yang tersisa tidak sia-sia. Banyak orang memiliki pengalaman dalam aspek ini. Yuan Wu memanggil mereka bersama untuk berdiskusi sebentar, dan kemudian memberikan berbagai perintah. Gelombang orang terbang keluar, masing-masing memimpin tugas yang berbeda, dan mulai bersiap di pulau ini. Dalam sekejap, seluruh pulau menjadi ramai, dan bahkan di malam hari, suara kesibukan terus berlama-lama. Sebelum fajar, tugas semua orang pada dasarnya selesai, hanya Yang Kai dan Lu Sanyang dan putrinya yang dibiarkan berdiri diam. Yuan Wu jelas tidak berniat memprovokasi Yang Kai lagi, dan dia bahkan mengabaikan Lu Sanyang dan putrinya. Menatap dingin ke punggung Yang Kai, Yuan Wu mendengus dan berbalik untuk pergi. Begitu dia pergi, Lu Sanyang segera memandang Yang Kai dan berkata tanpa daya, "Saudara Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kali ini, perkembangannya agak tidak terduga. Dia berpikir bahwa mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari tangan beracun Yuan Wu, dan dia secara psikologis siap untuk melawan. Tetapi dia sama sekali tidak berharap tidak terjadi apa-apa padanya. Itu adalah berkah Yang Kai. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Li Jiao pergi dengan tenang, dan bahkan tidak memberitahunya apapun sebelum pergi. Jelas Li Jiao tahu kemampuan Yang Kai, jadi dia tidak perlu mengatakan lebih banyak sama sekali. "Kakak Lu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Yang Kai berbalik untuk melihatnya. "Kalau ada apa-apa, tanya saja." Lu Sanyang memandang Yang Kai dengan menahan diri. Dia tidak lagi berani memperlakukan Yang Kai secara setara. Sebelumnya, dia bisa bersantai di depan Yang Kai karena semua orang berada di alam kaisar urutan pertama. Tetapi setelah melihat kekuatan Yang Kai, dia segera mengerti bahwa urutan pertama Yang Kai bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Yang kuat menghormati yang kuat, prinsip yang tidak berubah. Lu Sanyang secara alami terpesona oleh Yang Kai. Yang Kai tidak menyadarinya, dia mengerang dan berkata, "Kamu sudah lama tinggal di sini. Pernahkah kamu mendengar tentang naga bernama Zhu Qing? Apakah itu klan naga keluarga Zhu?" Lu Sanyang terkejut. "Tidak buruk." Yang Kai mengangguk dengan lembut. "Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya." Lu Sanyang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun saya telah tinggal di sini selama 2 atau 300 tahun. Saya tidak pernah meninggalkan tempat saya tinggal, jadi saya tidak tahu banyak tentang Istana Naga." "Itu masalahnya." Yang Kai sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa karena Lu Sanyang telah tinggal di sini begitu lama, dia harus tahu beberapa cerita dalam klan naga, setidaknya dia bisa memberinya arahan atau sesuatu. Siapa yang mengira bahwa dia telah berada di bawah tahanan rumah selama 2-3 tahun? Ratusan tahun. Sekarang dia tidak bisa mengandalkannya untuk membantunya. Lu Sanyang sedikit terkejut,
"Saudara Yang, apakah kamu tahu klan naga?" Yang Kai berpikir adalah hati yang lebih dari sekedar mengetahui, dan hubungannya tidak dangkal. Tetapi jelas dia tidak bisa mengatakan ini, dan dia berkata, "Aku ingin keluar. Maukah kamu mengikutiku, kakak Lu?" Lu Sanyang terkejut, dan berkata dengan ngeri, "Pergi? Kemana harus pergi? Jalan-jalan? Jangan." Lu Sanyang tiba-tiba mengubah wajahnya, melihat sekeliling, dan kemudian berbisik setelah menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, "Saudara Yang, saya tahu kamu baik. Tetapi ini adalah Istana Naga, tempat klan naga tinggal. Jika kamu berlarian akan dan ditemukan oleh klan naga." Yang Kai tersenyum dan berkata, "Banyak orang telah keluar, dan tidak masalah jika mereka ditemukan oleh klan naga. Baru saja, 7 atau 8 tim, dengan lebih dari 200 orang terbang ke arah yang berbeda. Semuanya pergi ke Pulau Roh yang berbeda untuk menambang bahan untuk membangun istana. Yang kebetulan memberi perlindungan pada Yang Kai." Bab 3034. Lu Sanyang memikirkan alasan yang sama, dan sekarang tidak lebih baik dari sebelumnya. Selama bertahun-tahun dia tinggal di sini, orang-orang yang bukan keturunan naga atau ras monster tidak diizinkan meninggalkan pulau tempat mereka tinggal terlalu jauh. Sekarang setelah ada pembangunan istana, bahkan jika Yang Kai bertemu dengan klan naga, dia masih memiliki penjelasan yang masuk akal. Tapi dia masih khawatir. Tapi Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, "Jika kamu pergi bersamaku, ayo berangkat sekarang." Dia tidak berencana untuk tinggal di pulau ini, dan tidak ada yang memperhatikannya saat ini, jadi dia hanya pergi untuk mencari tahu tentang berita Zhu Qing. Lu Sanyang mungkin juga melihat tekadnya, dan dia sedikit merenung dan berkata, "Kami tidak akan pergi bersamamu. Kamu harus berhati-hati sendiri. Meskipun tingkat kultivasinya bagus, kekuatan Lu Yuqin terlalu rendah. Jika dia bersama Yang Kai, itu akan menjadi beban. Akan lebih baik untuk tinggal di sini, sehingga bahkan jika Yang Kai menghadapi bahaya, dia bisa pergi." Yang Kai mengerutkan kening dan melihat ke satu arah dan berkata, "Tapi Yuan Wu itu. Jika dia pergi, tidak dapat dihindari bahwa Yuan Wu akan terus menyusahkan Lu Sanyang dan putrinya. Ini adalah satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang. Karena Li Jiao mempercayakan Lu Sanyang dan putrinya kepadanya, dia secara alami harus merawat mereka dengan baik. Akan sedikit tidak bertanggung jawab untuk membiarkannya pergi begitu saja. Dia juga bisa mengirim Lu Sanyang, ibu dan anak perempuannya, ke dalam batas kecil yang misterius, tetapi dia tidak mau melakukannya ketika itu bukan pilihan terakhir." Lu Sanyang tersenyum sedikit dan berkata, "Saudara Yang, jangan khawatir. Saya telah tinggal di sini selama ratusan tahun. Jika saya benar-benar ingin bersembunyi, dia tidak dapat menemukan saya." Begitu dia mengatakan ini, Yang Kai segera mengerti bahwa tebakannya sebelumnya benar. Pulau Roh ini adalah sarang naga dari klan naga yang telah melukai Lu Sanyang. Jika itu masalahnya, dia tidak akan khawatir. Melihat ke sisi lain pulau, Yang Kai berkata, "Siapa nama pemiliknya di sini?" Lu Sanyang terdiam beberapa saat, dan berkata dengan lembut, "Fu Qi." Saat dia berbicara, tubuhnya bergetar sedikit, jelas mengingat sesuatu. "Garis keturunan naga apa?" "Urutan ke-8, Naga Guntur." Yang Kai mengangguk, "Saya mengerti. Garis keturunan naga urutan ke-8 tidak rendah. Melihat seluruh pulau naga, peringkatnya tinggi. Zulai juga urutan ke-8. Zhu Qing juga urutan ke-8 sebelumnya. Tapi sekarang dia adalah urutan ke-9, dan hanya satu langkah lagi dari Penatua Agung Klan Naga. Kakak Yang, jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi tanpa khawatir. Kamu tidak perlu khawatir tentang nyonya ini. Aku akan mengurus diriku sendiri." Yang Kai mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kamu harus berhati-hati, aku akan kembali dalam beberapa hari." Setelah berbicara, dia naik ke langit dan terbang ke satu arah. Jelas, pergerakan di sini tidak terlalu mengganggu banyak orang. Yuan Wu dan yang lainnya masih sibuk di tengah pulau, dan tidak mungkin diperhatikan di sini. Pada saat ini, langit cerah, dan Yang Kai terlempar. Dia tidak tahu arah mana yang harus dicari. Dia hanya bisa menghitung satu langkah pada satu waktu, dan Divine Sense-nya menyebar diam-diam, menyelidiki gerakan di sekitarnya. Di atas laut, di tanah Istana Naga, ada banyak pulau roh, dan setiap pulau roh penuh dengan energi spiritual dan lingkungannya sangat bagus. Pulau ini penuh dengan bunga eksotis dan harta karun jenius. Yang Kai sudah terbiasa melihat adegan besar, tetapi tetap tidak bisa berkata-kata. Dia juga tahu bahwa klan naga itu kaya, tetapi kekayaan ini adalah konsep yang sangat kabur. Tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri,
Sulit membayangkan sejauh mana kekayaan ini. Banyak pulau roh tidak memiliki nafas kehidupan sedikit pun. Dengan kata lain, harta karun di pulau-pulau ini tidak dijaga. Jika bukan karena Yang Kai mengkhawatirkan Zhu Qing dan ingin menemukan keberadaannya sesegera mungkin, Yang Kai pasti akan menghapus harta itu. Tetapi mencari Zhu Qing adalah hal yang penting sekarang. Bahkan jika matanya sangat panas, dia tidak berminat untuk melakukan hal-hal ini. Selain bunga dan rumput eksotis yang tak terhitung jumlahnya, ada urat mineral langka yang tak terhitung jumlahnya, termasuk urat mineral kristal sos yang membuat orang cemburu. Nyaris tidak terekspos di bidang penglihatan dan tidak ada yang peduli. Kekayaan Pulau Naga sama sekali tidak sebanding dengan apa yang disebut sekte teratas di batas bintang, dan bahkan sekte Kaisar Agung tidak dapat dibandingkan dengannya. Tidak heran konsumsi energi sangat besar untuk membangun istana. Melihat seluruh batas bintang, saya khawatir tidak ada orang lain selain klan naga yang dapat memiliki keberanian itu. Setelah menjelajahi Pulau Roh, Yang Kai tidak mendapatkan banyak. Tidak sampai setengah hari kemudian dia melihat aura beberapa makhluk di Pulau Roh. Tempat ini seharusnya menjadi kediaman klan naga, dan dia tidak tahu apakah itu klan naga keluarga Fu atau klan naga keluarga Zhu. Tidak ada aura yang terlalu kuat yang keluar. Yang Kai menyelinap ke dalamnya dan mencarinya. Makhluk-makhluk di pulau itu semuanya wanita, banyak wanita yang mempesona dan sangat cantik, setidaknya ada ratusan orang, semuanya luar biasa dalam penampilan, dan budidaya mereka tidak merata. Yang Kai tahu bahwa wanita-wanita ini seharusnya dipenjara oleh klan naga tertentu. Sama seperti yang terjadi pada Lu Sanyang, para wanita ini semua berada di bawah tahanan rumah di Pulau Roh ini dan termasuk dalam mainan klan naga tertentu. Banyak wanita berpakaian sangat centil, bahkan beberapa orang hanya mengenakan tule transparan dan menunjukkan kulit putih di area yang luas, dan Yang Kai pusing melihat ini. Klan naga di sini tidak terlihat, dan tidak diketahui kemana mereka pergi. Namun, Yang Kai tahu bahwa ini jelas bukan tempat Zhu Qing tinggal. Dia adalah naga betina, dan tidak mungkin baginya untuk menangkap begitu banyak wanita. Yang memiliki pemahaman nyata tentang kemewahan dan kemewahan klan naga pada awalnya. Dia dengan cepat mundur dari pulau dan terus berlari ke depan. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu. Selama beberapa hari, Yang Kai berkeliaran di sekitar Istana Naga. Dia beruntung, dia tidak pernah bertemu dengan klan naga. Dia juga menjelajahi banyak pulau roh. Kecuali aura kuat dari 1 atau 2 pulau roh yang membuat Yang Kai menghindarinya, dia menyelinap masuk dan memeriksa sisanya. Tidak ada Zhu Qing, tidak ada Zhu Lai. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu tidak ditemukan dimanapun, yang membuat Yang Kai terlihat kesal. Pada hari ini, pulau lain muncul di depannya, dan Yang Kai mengguncang sosoknya dan berlari langsung, dan dia merasakan aura makhluk di pulau itu puluhan mil jauhnya. Sebagian besar pulau di Istana Naga tidak berpenghuni, dan sebuah pulau dengan makhluk hidup, Yang Kai tentu tidak akan melewatkannya. Mencoba mengumpulkan auranya sebanyak mungkin, Yang Kai mengguncang sosoknya dan bergegas menuju pulau itu. Selama beberapa hari terakhir, Yang Kai juga menemukan bahwa tempat tinggal klan naga tidak terlalu dijaga, dan bahkan tidak ada formasi pembatasan, sehingga tidak sulit untuk menyelinap ke dalamnya. Dia hanya perlu berhati-hati untuk menyembunyikan dirinya agar tidak ketahuan. Ini juga banyak berkaitan dengan arogansi klan naga. Ini adalah Istana Naga. Siapa yang tidak punya mata dan berlarian? Mereka yang berani melakukan ini mencoba bunuh diri. Jadi dia pergi ke pulau dengan sangat mudah dan tiba di istana dalam waktu singkat. Istana ini tampaknya berusia beberapa tahun, dan dekorasi interiornya sangat mewah, dan ada suasana kuno di mana-mana. Kadang-kadang ada orang yang datang dan pergi di istana, dan tingkat kultivasinya tidak tinggi. Tapi yang mengejutkan Yang Kai adalah ada pria di sini. Dan itu semua laki-laki, bahkan seorang wanita pun tidak terlihat. Ini membuatnya curiga. Pulau-pulau roh yang telah dia jelajahi sebelumnya pada dasarnya semua dengan wanita. Kenapa situasi di pulau roh ini terbalik? Semakin curiga di benaknya, semakin Yang Kai ingin mengetahuinya. Dengan hati-hati menghindari orang-orang itu, Yang Kai pergi jauh-jauh ke dalam. Ketika dia mencapai tempat tertentu, suara lembut tiba-tiba masuk ke telinganya, menyebabkan ekspresi Yang Kai menjadi aneh. Setelah mendengarkan dengan penuh perhatian, membedakan arah sumber suara, Yang Kai datang keluar aula dengan beberapa kilatan. Memegang auranya, dia melihat ke dalam dengan tenang, dan Yang Kai tercengang ketika melihatnya. Dia melihat selusin tubuh terjerat di aula. Aula itu penuh dengan bau dan aura sluti.
Baunya begitu kuat sehingga bahkan melayang keluar melalui jendela. Satu demi satu, suara-suara terus datang dari dalam, seolah-olah tangan-tangan kecil tak kasat mata itu mencabuti sanubari orang-orang, membuat mereka mendidih kegirangan, tak mampu menahan diri. Terkadang bercampur dengan suara teredam dan hantaman cepat. Yang Kai telah melihat banyak adegan seperti itu dalam 2 hari terakhir, dan sebagian besar kehidupan di Pulau Roh tempat klan naga tinggal sangat mengerikan. Jika hanya itu, Yang Kai tidak akan begitu tercengang. Yang mengejutkannya adalah orang-orang di aula ini pada dasarnya semua pria, selain itu, hanya ada satu wanita. Wanita itu membelakangi Yang Kai, punggungnya yang mulus melengkung dengan anggun dan sangat menawan, memancarkan kilau seperti porselen. Mungkin dia terstimulasi, dan kulit putihnya memiliki warna merah muda yang menarik imajinasi orang. Di belakangnya, seorang pria kuat bekerja keras, dan di depannya, ada 2 pria lagi berlutut di depannya, seolah mengisap sesuatu. Di sebelahnya, ada juga 2 pria, masing-masing memegang tangan kecilnya di mulutnya, satu demi satu jari, dan ada sedikit ekspresi menyanjung di wajah mereka, tidak bergerak. Menatap wajah wanita itu. Di atas aula, ada banyak pria T, E, L, A, N, J, A, N, G berbaring di sana, dengan ekspresi lemah, seolah-olah setengah mati, dan tidak diketahui jenis siksaan apa yang mereka alami. Pria-pria itu termasuk ras manusia, beberapa ras monster, dan beberapa setengah monster, tetapi wanita itu memancarkan ki naga murni. Wanita ini luar biasa klan naga. Yang Kai terkejut pada saat itu dan tidak bisa mempercayai matanya. Kehidupan klan naga itu erotis, dan dia sudah memahaminya dalam beberapa hari terakhir, tetapi jenis erotis ini pada dasarnya oleh klan naga laki-laki. Dan ini adalah pertama kalinya dia melihat klan naga wanita yang begitu bejat. Adegan di depannya sangat berdampak, dan Yang Kai yang terbiasa dengan angin dan ombak besar, juga sedikit tercengang oleh kejutan itu, dan dia tetap di tempatnya. Tiba-tiba, wanita itu melambaikan tangannya dan mendorong wajah-wajah yang berkumpul di sekitarnya, mendorong pria kuat yang berdiri di belakangnya, berbalik dan duduk berlutut. Saat berikutnya, kepalanya sedikit terangkat, rambutnya berkibar, tubuhnya yang indah dan anggun naik turun, dan ada gelombang turbulensi dan bergelombang di depan dadanya. Erangan yang sangat tertekan datang, dan tubuh wanita itu bergetar hebat. Pada saat yang sama, matanya yang tertutup sedikit menyipit, memperlihatkan ekspresi ekstasi. Bab 3035. Di aula, gerakan itu berangsur-angsur berhenti. Di luar aula, Yang Kai tampak tercengang. Waktu tampaknya membeku pada saat ini. Mata wanita yang sedikit menyipit menghadap pandangan mengintip Yang Kai, dan dia menabraknya. Hati Yang Kai diam-diam berteriak bahwa itu buruk. Dia juga bergegas melewati badai, tetapi apa yang dia lihat hari ini masih membuatnya sedikit tidak bisa dipercaya, tak terhindarkan mengguncang pikirannya. Baru pada saat inilah dia bisa melihat dengan jelas bahwa klan naga di aula ini sebenarnya adalah Fuling yang baru dia lihat beberapa hari yang lalu. Mata Fuling yang sedikit menyipit perlahan menjadi tajam dan menarik, dan Yang Kai terlihat jelas. Bagaimana Yang Kai berani tinggal lagi? Prinsip luar angkasa melonjak, dan menghilang di tempat dengan sekejap. Fuling mengerutkan kening, bangkit perlahan, sentuhan air jatuh di pahanya, tetapi dia mengabaikannya, tidak menutupi tubuhnya, dan berjalan lurus seperti ini. Melirik ke tempat Yang Kai berdiri sebelumnya, tidak ada yang bisa dilihat, alis Fuling mengerutkan kening lebih parah, menoleh dan melihat ke kejauhan, dan bersenandung pelan. Di atas laut, Yang Kai terbang di udara, ekspresinya sedikit canggung. Dia tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu. Bukannya dia bermaksud untuk memata-matai. Hanya saja pemandangannya terlalu panas, dan tidak dapat dihindari bahwa dia melirik beberapa kali lagi, dan kemudian dia secara tidak sengaja mengungkapkan keberadaannya. Dan dia tidak tahu apakah Fuling telah menemukannya. Seharusnya, jika tidak, matanya tidak akan memiliki perubahan yang jelas. Apakah dia akan datang untuk mengganggu saya? Menurut temperamen ras naga, ini hampir pasti. Tetapi bahkan jika Fuling ingin mengganggunya, dia tidak tahu identitasnya. Ketika bertemu dengannya beberapa hari yang lalu, Fuling tidak memiliki perhatian ekstra untuknya, dia tidak akan mengingatnya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Namun, meskipun kehidupan klan naga wanita ini sedikit erotis, sosok dan penampilannya sangat bagus. Lagi pula, dia berasal dari klan naga roh suci, jadi itu tidak mungkin lebih buruk. Memikirkan pemandangan yang dia lihat sebelumnya, Yang Kai tidak bisa menahan rasa takut. Setelah memikirkannya sepanjang jalan, dan menjelajahi beberapa pulau,
masih belum ada keuntungan, Yang Kai hanya bisa kembali. Sudah beberapa hari sejak dia keluar, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada Lu Sanyang, dia masih sedikit khawatir Yuan Wu akan merepotkan mereka. Setelah setengah hari, Yang Kai kembali ke pulau itu, mendarat di tanah, dan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Lu Sanyang dan putrinya, dan tidak tahu apakah mereka bersembunyi atau apa. Tepat ketika Yang Kai hendak mencari mereka, tiba-tiba ada percikan air di lautan tidak jauh, dan ledakan tawa yang jernih dan manis datang ke telinganya. Yang Kai menoleh untuk melihat, dan melihat dua sosok anggun perlahan naik dari laut. Itu adalah Lu Sanyang dan putrinya. Tidak diketahui apa yang mereka lakukan di laut. Mereka kembali dari laut pada saat ini. Baik ibu dan anak perempuannya basah, dan pakaiannya melekat erat pada tubuh. Lekuk tubuh yang anggun digambar dengan jelas, yang satu penuh dan dewasa, yang lain hijau dan menggoda. Penglihatan Yang Kai sangat tajam, bahkan jika dia tidak dekat, dia akan memiliki panorama pemandangan yang indah ini bahkan jika dia tidak dekat. Dia membuang pandangannya tanpa jejak, dan membuang muka. Melihat mereka baik-baik saja, Yang Kai juga melepaskan kekhawatiran hatinya. Tawa itu berlanjut. Itu adalah suara Lu Yuqin. Tidak diketahui apa yang terjadi pada gadis kecil itu, dan dia terus tertawa. Tiba-tiba, tawa itu berhenti, dan Yang Kai seharusnya terlihat. Ibu dan anak itu saling memandang, dan keduanya buru-buru mendesak energi untuk mengeringkan air laut di tubuh mereka, dan terbang, berpegangan tangan. Kakak Yang, Lu Sanyang menyapa, dan mendarat tidak jauh dari Yang Kai bersama putrinya. Mungkin kejadian sebelumnya yang membuat Lu Yuqin sedikit malu, dan sekarang dia bersembunyi di belakang ibunya dan tidak berani menunjukkan kepalanya. Yang Kai kemudian memandang mereka, mengangguk ringan, tersenyum dan berkata, kakak perempuan Lu. Dia mengira ibu dan anak itu sedang bermain di laut. Lu Sanyang mengerucutkan bibirnya dan bertanya, apa yang diperoleh saudara Yang? Meskipun dia tidak tahu mengapa Yang Kai ingin keluar, dia juga tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Yang Kai, tetapi Yang Kai tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Dan tidak nyaman baginya untuk bertanya terlalu hati-hati. Hanya berjalan-jalan dan melihat-lihat. Yang Kai menjawab. Lu Sanyang berkata, pemandangan di Istana Naga masih bagus. Saudara yang menunggu sebentar, saya akan membawa barang-barang di sana dan membicarakannya nanti. Yang Kai dengan curiga bertanya, hal apa? Hal ini, Lu Sanyang memutar pergelangan tangannya dan tiba-tiba mutiara malam muncul di telapak tangannya. Mutiara ini tidak kecil, dengan ukuran sebesar kepalan tangan manusia. Yang langka adalah seluruh tubuhnya bulat dan penuh, dan itu adalah barang kelas 1 pada pandangan pertama, dan juga memancarkan cahaya lembut, memberi orang perasaan yang sangat hangat. Mata Yang Kai berbinar. Mutiara malam jenis ini tidak memiliki nilai untuk latihan dao bela diri, tetapi banyak wanita sangat menyukainya. Mutiara malam jenis ini adalah yang terbaik untuk penerangan. Dan berkali-kali lebih baik daripada beberapa batu aneh untuk penerangan. Mutiara ini tidak buruk. Yang Kai mengangguk memuji. Lu Sanyang berkata, ini adalah produk khusus dari Istana Naga. Sulit untuk melihat hal seperti itu di dunia luar. Kepada siapa benda ini? Ekspresi Lu Sanyang menjadi sedikit tidak wajar. Tetapi setelah ragu-ragu, dia masih berkata, untuk itu Yuan Wu. Wajah Yang Kai tiba-tiba tenggelam. Apakah dia mengatur sesuatu untukmu? Ketika Yang Kai pergi, 500 orang memiliki tugas. Hanya Yang Kai dan Lu Sanyang dan putrinya yang tidak memilikinya. Bukan Yuan Wu yang memberikan wajah Yang Kai, tapi Yuan Wu tidak berani memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Dia telah menderita kerugian besar di bawah Yang Kai. Tapi dia tidak menyangka setelah dia pergi, Yuan Wu tiba-tiba membuat pengaturan seperti itu, yang membuat Yang Kai sedikit kesal. Sepertinya pelajaran sebelumnya tidak cukup. Yang Kai segera menoleh dan melihat ke tengah pulau. Melihat ekspresinya, Lu Sanyang tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan buru-buru berkata, bukan seperti ini. Dia tidak memaksaku melakukan apapun. Lalu kenapa? Yang Kai mengerutkan kening dan menatapnya. Lu Sanyang berkata, ini adalah sesuatu yang saya inisiatif untuk ambil alih. Ambil inisiatif? Mengapa demikian? Yang Kai berkata, sebenarnya, kamu tidak harus seperti ini, dia tidak berani memperlakukanmu seperti ini. Aku tahu, Lu Sanyang tersenyum pahit, tapi aku ingin segera meninggalkan tempat ini, dan klan naga telah memberikan waktu 1 bulan. Jika kita bisa segera membangun istana itu, kita juga bisa pergi lebih awal. Dia menjelaskan ini, dan Yang Kai segera memahami rencananya. Ini adalah tempat mimpi buruknya. Setiap kali dia tinggal,
dia menderita dari kenangan yang menyakitkan. Secara alami, dia tidak ingin tinggal lama. Dia hanya ingin pergi secepat mungkin. Mengetahui hal ini, kemarahan Yang Kai juga menjadi tenang. Karena itu adalah inisiatif untuk mengambil alih, dia tidak akan bisa mengatakan lebih banyak. Untuk apa mutiara malam ini? Untuk penerangan, Lu Sanyang mengangguk dan berkata, ya, istana sebesar itu harus dihiasi dengan mutiara ini. Terlebih lagi, saya sangat akrab dengan laut di sini dan saya tahu di mana menemukan mutiara seperti itu dengan mudah. Jadi itu bukan tugas yang sulit. Lu Yukin juga tiba-tiba menyelidiki saat ini, Ibu, saya menemukan ratusan dari mereka sekaligus. Lu Sanyang telah tinggal di sini selama 2 hingga 300 tahun. Bahkan jika dia tidak bisa meninggalkan pulau ini terlalu jauh, dia pasti sudah aktif di dekatnya sebelumnya, dan dia secara alami akrab dengan kondisi di perairan terdekat. Memintanya untuk menemukan mutiara malam ini jelas lebih efisien daripada yang lain. Kalau begitu Yuan Wu tidak mempermalukanmu lagi, kan? Yang Kai menatapnya dan bertanya. Tidak, Lu Sanyang menggelengkan kepalanya, meskipun sikapnya tidak baik, dia tidak mempermalukan kita lagi. Itu bagus, Yang Kai mengangguk. Saudara yang tunggu sebentar, saya akan pergi dan memberinya mutiara. Lu Sanyang berkata, dan kemudian memerintahkan Lu Yukin dan terbang. Yang Kai dan Lu Yukin ditinggalkan. Yang Kai tersenyum padanya. Lu Yukin jelas sedikit takut dan berdiri di sana dengan canggung dan tidak mengatakan apa-apa, wajahnya sedikit merah. Yang Kai tidak ada hubungannya dan mengobrol dengannya beberapa kata, dan gadis kecil itu hanya menjawab beberapa kata, dia tidak berani mengatakan apapun kepada Yang Kai. Setelah beberapa saat, Lu Sanyang kembali lagi dengan senyum di wajahnya dan menatap Yang Kai, Yuan Wu mungkin melihatmu kembali, jadi kali ini dia bahkan tidak berani berjabat tangan denganku. Jenisnya adalah intimidasi dan ketakutan akan kesulitan. Yang Kai mendengus dingin. Dia tidak suka orang-orang seperti Yuan Wu sangat banyak. Ini juga karena dia tidak memprovokasi dia. Jika dia memprovokasi dia, itu lebih dari sekadar pelajaran. Ekspresi Lu Sanyang tiba-tiba menjadi gelap lagi, dan dia berbisik, saya mendengar seseorang berkata di sana bahwa beberapa orang yang menambang batu giok salju jiwa es telah meninggal. Dan di antara mereka bahkan ada tahap kaisar. Dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Jelas, dia merasa beruntung bahwa dia dan putrinya memiliki Yang Kai sebagai tempat berlindung. Jika tidak, Yuan Wu mungkin akan menugaskan mereka ke tambang Ice Soul Snow Jade. Seseorang di Kaisar Realem meninggal? Yang Kai tercengang. Meskipun dia tahu bahwa menambang giok salju jiwa es bukanlah hal yang baik, itu pasti berbahaya, tetapi dia tidak berharap orang mati. Ini hanya beberapa hari. Ya. Saya belum banyak mendengar tentang itu, saya hanya tahu bahwa tampaknya urat giok salju jiwa es meledak, dan beberapa orang tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan mereka mati beku. Yang Kai berkata, di mana Wu Chen? Yang Kai tidak bisa mengerti pria mulut monyet yang tajam ini. Dia membantunya sebelumnya, dan kemudian dia mengambil inisiatif untuk mengerjakan tambang giok salju jiwa es. Yang menyelamatkan wajah Yuan Wu. Dia tampak seperti orang tua yang baik yang selalu memperhatikan orang lain. Tetapi Yang Kai selalu merasa bahwa pria ini sedikit tidak nyaman, dan dia tidak bisa menahan diri untuk lebih terikat padanya. Lu Sanyang berkata, saya tidak tahu, saya tidak melihatnya. Dia masih harus menambang batu giok salju jiwa es. Bagaimanapun, ini adalah masalah dari klan naga. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Bahkan jika itu berbahaya, mereka hanya bisa menggigit peluru dan bekerja. Itu benar. Yang Kai mengangguk sedikit. Di antara 500 orang, dia adalah satu-satunya yang tidak mengambil hati masalah ini. Tak satu pun dari yang lain berjuang keras seperti dia dan harus menyelesaikan masalah klan naga dalam waktu 1 bulan. Bagaimana mereka bisa menjelaskan jika mereka tidak menyelesaikannya? Lagi pula, masalah ini ada hubungannya dengan kehidupan mereka sendiri. Jika mereka tidak bekerja keras untuk itu, mereka hanya bisa menunggu kematian. Saat berbicara dengan Lu Sanyang, suara berisik tiba-tiba datang dari sana, dan suara itu sepertinya berasal dari area istana yang direncanakan, dan tidak diketahui apa yang terjadi. Yang Kai dan Lu Sanyang tidak terlalu peduli, tetapi segera, beberapa orang terbang ke sana dan bergegas ke sisi mereka.